harga bawang merah meningkat menjelang Hari Raya Natal. RSUD Papua Barat evaluasi pelayanan kesehatan tahun 2025. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 16 Desember 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Ines Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari menandatangani Fakta Integritas bersama 3 distributor minuman beralkohol Minol di Manokwari sebagai upaya memperketat pengawasan dan pengendalian peredaran Minol. Penandatanganan Fakta Integritas antara pemerintah Kabupaten Manokwari dan 3 distributor minuman beralkohol berlangsung pada Jumat pekan lalu di ruang Sasana Karya Kantor Bupati. Kesepakatan ini dilakukan guna memastikan para distributor mematuhi seluruh ketentuan perizinan, jam operasional, serta larangan penjualan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Selain penandatanganan Fakta Integritas, pemerintah daerah juga menetapkan Satgas Terpadu pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan. Bupati Manokwari menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, keamanan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi distributor yang melanggar kesepakatan. Karena itu penandatanganan Fakta Integritas hari ini menandai komitmen kita bersama-sama, komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari, komitmen distributor, bahkan juga karena ada Satgas Terpadu di sini, maka itu juga harus menjadi komitmen semua stakeholder dan seluruh masyarakat terkait untuk kita memastikan bahwa penyelenggaraan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari dapat kita lakukan secara efektif dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan bahwa peredaran Minol yang saat ini dilakukan secara terbuka diharapkan bisa produktif untuk masyarakat melalui pajak yang terpotong dari setiap pembelian Minol. Selain itu, pengelolaan Minol secara terbuka juga dapat menjadi strategis pendapatan daerah. Untuk masyarakat di Kabupaten Manokwari. Kalau dalam praktek penyelenggaraannya selama ini dilakukan secara tertutup dan belum memiliki izin dan belum memberikan dampak ekonomi, dampak sosial yang baik, bahkan juga dampak keuangan bagi pemerintah daerah. Saya kira mulai hari ini kita sudah mulai menata kebijakan ini untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah dan juga citra pemerintah daerah. Minuman beralkohol ini kemudian bisa dikelola sebagai suatu strategi pembangunan dan juga pembiayaan daerah, dan kita pastikan juga bisa meningkatkan fiskal daerah kita, dan kita juga memastikan pelayanan kita kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik dari minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari. Dengan adanya Fakta Integritas ini, Pemkab Manokwari berharap terciptanya tata kelola distribusi minuman beralkohol yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menyiapkan koperasi yang produktif, inovatif, dan siap bersaing, Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat menggelar sosialisasi akses permodalan bagi koperasi di Provinsi Papua Barat. Bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari, bidang pengawasan koperasi dan simpan pinjam Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat menggelar sosialisasi akses permodalan bagi koperasi di Provinsi Papua Barat, yang diikuti oleh 7 koperasi binaan pemerintah Papua Barat dan 43 koperasi binaan kabupaten.
dengan narasumber berasal dari perbankan yang ada di Kabupaten Manokwari. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat, Sarce Meidotga, mengatakan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi sehingga mampu bersaing serta mengembangkan koperasi yang produktif dan inovatif sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah Papua Barat. Kegiatannya bertujuan untuk satu, meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi sehingga mampu bersaing dengan lebih luas serta mampu mengembangkan koperasi. Yang kedua, terbentuknya koperasi yang produktif dan inovatif sehingga dapat diikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional khususnya yang berada di Provinsi Papua Barat. Narasumber yang kami ambil untuk kegiatan akses permodalan yaitu melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di Provinsi Papua Barat yang mampu bersaing di masa modern saat ini. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat melakukan evaluasi pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Dari hasil evaluasi tersebut, manajemen rumah sakit mengakui masih terdapat sejumlah layanan yang belum berjalan secara maksimal, namun optimis peningkatan pelayanan dapat dioptimalkan pada tahun 2026. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sepanjang tahun 2025. Pihak rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program dan layanan kesehatan yang telah dijalankan. Direktur Rumah Sakit Daerah Papua Barat Arnoldus Tiniap menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terdapat beberapa layanan kesehatan yang telah berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian ada pula sejumlah layanan yang belum sempat dilaksanakan secara optimal. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan serta menyusun langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang. Dalam evaluasi pelayanan kesehatan tahun 2025, menurut Arnoldus Tiniap, Direktur RSUD Papua Barat, pihaknya melihat pelayanan yang sudah berjalan maksimal tetapi juga ada beberapa pelayanan yang belum dapat dijalankan secara optimal. Dr. Arnoldus Tiniap optimis pada tahun evaluasi tahun 2026, beberapa layanan kesehatan yang belum maksimal akan dioptimalkan. Sebenarnya di tahun 2025 ini ada beberapa unit layanan yang seharusnya kita sudah mulai buka, tapi ada yang belum dan ada yang sudah. Contoh misalnya instalasi beda sentral, ya. Jadi itu tempat kamar operasi terdiri dari 5 ruangan yang kita harus segerakan dioperasionalkan, tapi kita perlu melengkapi sehingga nanti mudah-mudahan di awal Januari 2026 baru kita operasionalkan. Selama ini kita melakukan tindakan operasi itu di kamar operasi di IGD, instalasi gawat darurat. Kemudian yang kita perlu melengkapi dalam peningkatan pelayanan di sini, contoh misalnya dalam beberapa pelayanan pemeriksaan radiologi, yang kita sebenarnya sudah memiliki peralatan yang cukup lengkap untuk standar tipe B. Contoh kita sudah memiliki alat MRI, terus kemudian CT scan, tapi karena kita belum memiliki dokter radiologi, sempat memang mereka bekerja di sini, tapi kemudian karena pengangkatan pegawai di tempat lain, akhirnya resign. Arnoldus Tiniap menegaskan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi manajemen RSUD Provinsi Papua Barat dalam menyusun perencanaan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan pada tahun 2026. Pihak rumah sakit juga berkomitmen meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas sistem pelayanan guna memberikan layanan kesehatan yang aman, profesional dan berkualitas bagi masyarakat di Papua Barat. Melalui evaluasi dan komitmen peningkatan berkelanjutan, RSUD Papua Barat berharap pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan merata pada tahun mendatang. Christina Sitinjak, Maurits Romaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, warga Manokwari yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat yang telah beroperasi lebih kurang 5 tahun mengaku puas dengan layanan prima yang diberikan pihak rumah sakit.
Sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, mulai dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta fasilitas kesehatan lainnya seperti cuci darah. Hal tersebut dinilai semakin baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Imelda mengaku sangat terbantukan dengan pelayanan yang diterimanya. Menurutnya, tenaga medis melayani pasien dengan ramah dan profesional, sehingga memberikan rasa nyaman selama menjalani rawat jalan. Pelayanan di rumah sakit ini sungguh sangat baik. Kita mendapat pelayanan yang baik dari para medis, dokter. Di sini melayani dengan sangat baik. Kita sebagai pasien merasa puas dengan pelayanan di rumah sakit Provinsi Papua Barat. Ya, harapan saya ke depannya lebih baik lagi, memperhatikan kita masyarakat, bukan cuma UAP, tapi semua Nusantara diperhatikan, dilayani dengan baik di provinsi ini. Disampaikan oleh Yosep, warga Manokwari lainnya, di mana ia menilai kehadiran fasilitas kesehatan yang lengkap di RSUD Provinsi Papua Barat sangat membantu masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Soundbite 2 Yosep. CT scan-nya, mesinnya ada, tapi dokternya yang tidak ada, ahlinya tidak ada. Ya, kalau memang itu ahlinya tidak ada, coba nanti Bapak bisa informasi dengan tiap-tiap terkait supaya pelayanannya lebih bagus begitu. Ya, cukup memuaskan. Ya, itu aja ya, beberapa titik yang mungkin perlu diperhatikan. Ya, itu aja. Kalau macam pelayanan yang bagus, fasilitas bagus. Ya, mungkin ada kekurangan yang lain, mungkin nanti pihak-pihak yang terkait bisa lebih bagus lah gitu. Kenapa di luar bagus, kita di dalam sama saja. Kalau kita mau berangkat lagi tiket berapa dulu, kalau memang ada rumah sakit yang bagus ya. Fasilitas yang tersedia, masyarakat Manokwari Papua Barat dan Papua Barat Daya kini tidak lagi harus keluar daerah, selain menghemat biaya yang besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat diharapkan terus berlanjut sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi rumah sakit rujukan utama bagi warga Papua Barat dan Papua Barat Daya serta terlebih lagi khusus di Manokwari, Papua Barat. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pelayanan KB dengan metode kontrasepsi di Puskesmas Amban tahun 2025 mencapai 200 lebih pengguna di wilayah kerja Puskesmas Amban, Manokwari, Papua Barat. Anak agar tercipta keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas, dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penggunaan metode kontrasepsi seperti pil, kondom, suntik, dan IUD. Program ini juga bertujuan mencegah pernikahan dini, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memberikan kontrol reproduksi bagi perempuan. Untuk wilayah kerja Puskesmas Amban, Manokwari di tahun 2025 mencapai 200 lebih pengguna metode kontrasepsi yang dilayani oleh para nakes di Puskesmas Amban. Kami pelayanan KB di Puskesmas Amban tahun 2025 ini ada 220. Pelayanannya itu ada di dalam gedung wilayah Puskesmas, ada juga di luar gedung Puskesmas. Cuma di tahun 2025 ini untuk pelayanan di luar gedung kami tidak diadakan karena fasilitas dan mengenai kesehatan kurang memungkinkan, jadi harus kami memantau hanya di dalam Puskesmas. Sementara itu, Kostiana Bidan Puskesmas Amban menambahkan bahwa di tahun 2025 pengguna KB metode kontrasepsi di Puskesmas Amban yang didominan atau yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu kontrasepsi suntik 3 bulan. Di wilayah Puskesmas Amban jenis kontrasepsi yang banyak diminati atau yang banyak masyarakat ibu-ibu yang mau itu adalah KB kontrasepsi suntik 3 bulan. Ada juga yang kedua adalah pemasangan implan. Kalau Audi ada juga cuman berapa, enggak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah KB suntik 3 bulan dengan implan. Maria Terim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Bunda Literasi Kabupaten Manokwari menggelar workshop hilirisasi literasi sebagai upaya mendorong pemanfaatan hasil literasi agar bernilai guna dan berdampak bagi masyarakat. Workshop hilirisasi literasi berlangsung sehari di Manokwari City Mall, Senin 15 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pegiat literasi, guru, pustakawan, serta perwakilan komunitas literasi di Manokwari. Kegiatan yang menghadirkan narasumber Duta Baca dari Kalimantan Timur dibuka resmi oleh PLT Sekda Manokwari Yan Ayomi, didampingi Bunda Literasi serta pimpinan organisasi wanita. Bunda Literasi pada pembukaan workshop menyampaikan, literasi saat ini tidak hanya sebatas membaca dan menulis, namun mengandung makna lain yakni berpikir kritis, kreatif, dan lebih produktif dalam mengelola informasi. Literasi tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi telah berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu mengolah dan memanfaatkan informasi secara produktif. Oleh karena itu diperlukan upaya nyata untuk menghilirisasi literasi agar memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Workshop ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam membangun ekosistem literasi yang Bunda Literasi Kabupaten Manokwari juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan komunitas untuk memastikan literasi tidak hanya berhenti pada membaca dan menulis, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan PLT Sekda Manokwari menyampaikan, kegiatan dengan tema kolaborasi pentahelix dalam mewujudkan Manokwari cerdas dan sejahtera dinilai sangat sejalan dengan arahan Presiden. Kegiatan ini sudah sangat sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Manokwari, yakni meningkatkan sumber daya manusia. Tema ini menegaskan bahwa literasi tidak boleh berhenti pada kemampuan membaca saja atau kemampuan menulis saja, tetapi harus dihilirisasi dan diterjemahkan menjadi pengetahuan terapan, keterampilan hidup, dan nilai ekonomi serta sosial bagi masyarakat kita. Dalam kerangka
visi dan misi pembangunan Kabupaten Manokwari, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda prioritas pembangunan daerah. Dan hilirisasi literasi berarti memastikan bahwa hasil dari proses literasi mampu meningkatkan kapasitas individu, kemudian mampu memperkuat ketahanan keluarga, kemudian mampu mendorong produktivitas ekonomi masyarakat, serta mampu berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui workshop ini diharapkan dapat merumuskan strategi dan program-program literasi yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, mari jadikan literasi sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, dalam rangka meningkatkan literasi di Kabupaten Manokwari, PLT Sekda Manokwari tekankan kolaborasi Pentahelix menjadi kunci utama. Pentingnya kolaborasi Pentahelix dalam meningkatkan literasi disampaikan PLT Sekda Manokwari Yan Ayomi pada pembukaan workshop literasi yang digelar Bunda Literasi Kabupaten Manokwari. Literasi harus dipandang secara umum yang mencakup literasi digital, budaya, serta sains yang diharapkan mengarah pada perubahan perilaku. Gerakan literasi tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup literasi digital, finansial, budaya, dan sains. Dengan kerja bersama yang solid, literasi dapat menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Literasi hari ini harus kita pahami secara komprehensif dan kontekstual. Mencakup literasi baca tulis, numerasi, literasi digital, literasi informasi, serta literasi budaya dan sosial. Namun yang lebih penting, seluruh bentuk literasi tersebut harus bermuara pada perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kita yang ada di Kabupaten Manokwari. Peningkatan literasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Pentahelix, yakni melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Sinergi kelima unsur ini menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat. Disinilah kolaborasi Pentahelix memegang peran penting dan peran pemerintah sebagai regulator dan juga fasilitator kebijakan akan terus membantu dan mendorong sehingga semua gerakan literasi yang terjadi dan terbangun di Kabupaten Manokwari harus menjadi konkret dan hilirisasi literasi akan berjalan secara nyata dan berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat kita. Diharapkan melalui workshop literasi ini kolaborasi Pentahelix yang dimaksudkan bisa benar-benar terwujud demi pengembangan literasi di Kabupaten Manokwari. Dan dapat terbangun model hilirisasi literasi secara berjenjang mulai dari kampung, kelurahan hingga distrik, serta komunitas yang tentunya dapat membangun program literasi yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Provinsi Papua Barat pada Sabtu kemarin menggelar musyawarah sebagai momentum konsolidasi partai guna mempersiapkan langkah strategis politik menuju pemilu 2029. Musyawarah Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka mempersiapkan langkah strategis menuju pemilu 2029 dibuka resmi oleh Wakil Ketua DPP PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh Sabtu 13 Desember 2025 di Manokwari. Hadir dalam pembukaan Muswil PKB, perwakilan Gubernur Papua Barat, pimpinan partai politik, pengurus partai PKB dari kabupaten di Papua Barat, serta kader partai.
Ketua DPW PKB Papua Barat Iskandar Tasa menegaskan bahwa Muswil ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan forum penting untuk menguatkan konsolidasi partai dan mempersiapkan strategis menghadapi pemilu 2029. Muswil ini juga bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan partai dari tingkat wilayah hingga ranting. Musyawarah wilayah merupakan solusi konstitusional monumental sebagai tuntutan objektif, rasional, evaluasi, penataan manajemen administrasi, dan penguatan struktur kelembagaan sebagai panduan dalam merumuskan arah kebijakan strategis PKB. Sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan partai dari wilayah hingga ke ranting sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda politik terutama pemilu 2029. Oleh karena itu, desain partai, restrukturisasi, dan penyegaran kelembagaan partai perlu dilakukan secara periodik, tertib sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan partai. Mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Nihayatul Wafiroh menyampaikan apresiasi atas kenaikan kursi legislatif bagi Partai PKB di Papua Barat. Meski awalnya ada kekhawatiran dari Dewan Pimpinan Pusat, namun Dewan Pimpinan Daerah bisa menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Saya juga mengapresiasi kinerja dari DPW Papua Barat ini yang luar biasa, yang kenaikan kursi luar biasa. Kita cukup khawatir saat kemarin Papua Barat berpisah menjadi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kita cukup khawatir Papua Barat ini ditinggal oleh Ketua DPW-nya Pak Gazam yang dulunya di Papua Barat pindah menjadi Papua Barat Daya, lalu pindah ke Pak Iskandar. Ternyata Pak Iskandar bisa membuktikan, luar biasa membuktikan, kursinya menjadi provinsi menjadi 3 kursi dan kabupatennya naik menjadi 9 kursi. Luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa dipecahnya Papua Barat menjadi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini bukan menjadikan Papua Barat melemah, tapi menjadikan Papua Barat semakin maju dan PKB semakin berjaya di Papua Barat. Dan saya berharap ini targetnya juga semakin naik. Wafiro juga berpesan keberhasilan PKB tidak terlepas dari dukungan jejaring, kerjasama, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah serta partai politik lainnya. Oleh karena itu, kerjasama harus terus dilakukan dan terus bersinergi dengan semua pihak guna terwujudnya program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, musyawarah wilayah Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa yang berlangsung sehari di Manokwari dinilai Gubernur Papua Barat sebagai momen strategis dalam memperkuat konsolidasi internal partai. Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa PKB Provinsi Papua Barat tahun 2025 yang berlangsung sehari di Manokwari pada Sabtu kemarin sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi internal partai mulai dari pengurus wilayah hingga daerah, mendapat respon serta apresiasi dari Gubernur Papua Barat yang disampaikan melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Setda Papua Barat Siors Marini. Selain mengapresiasi keberlangsungan musyawarah wilayah PKB tahun 2025, Gubernur juga menilai kegiatan ini menjadi momen strategis dalam memperkuat konsolidasi internal partai. Melalui musyawarah wilayah ini, Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat menunjukkan komitmennya dalam memperkuat konsolidasi internal, merumuskan strategi ke depan, dan mempersiapkan kepemimpinan yang lebih baik. Bahwa proses musyawarah yang demokratis ini sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan ajaran Islam yang mengutamakan syura dalam setiap pengambilan keputusan. Saya yakin bahwa melalui forum ini akan lahir gagasan-gagasan segar dan langkah-langkah strategis untuk kemajuan partai dan tentu saja kemajuan di daerah. Melalui sambutannya, Gubernur juga menyampaikan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan di Papua Barat melalui perjuangan aspirasi masyarakat serta mendukung program pro rakyat. PKB juga diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Sebagai salah satu partai politik yang memiliki basis massa kuat
dan berideologi yang jelas, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat. Keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa di tanah Papua Barat telah memberikan kontribusi nyata baik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah. Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat dapat semakin solid dan mampu menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Papua Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Partai Kebangkitan Bangsa diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah demi kepentingan hajat hidup masyarakat di Papua Barat. Selain itu, PKB juga harus mampu menjadi partai politik yang semakin dipercaya dan juga dicintai oleh masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Papua Barat menggelar kegiatan pelatihan pendampingan serta pemberian bantuan modal usaha bagi pengusaha asli Papua dan Nusantara yang berlangsung Senin 15 Desember 2025. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Papua Barat. Program stimulus bantuan modal usaha tersebut menjadi salah satu terobosan BPD HIPMI Papua Barat pasca terpilihnya ketua baru. Inisiatif ini difokuskan untuk memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Ketua BPD HIPMI Papua Barat, Lamek Doan Siba, mengatakan bahwa pelatihan dan pendampingan usaha menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas serta kapabilitas para pengusaha lokal, baik dari kalangan orang asli Papua maupun Nusantara. Menurutnya, peningkatan kapasitas pengusaha merupakan kunci penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memacu pemerintah daerah agar turut berperan aktif dalam membantu dan memberdayakan pengusaha asli Papua. Ini adalah memberikan pelatihan kepada pengusaha muda Papua dan non-Papua yang hari ini masih eksis di dunia usaha. Kita berharap kegiatan seperti ini bisa memicu pemerintah daerah juga untuk kemudian bisa membuka mata dan membantu anak-anak Papua dan Papua yang hari ini punya usaha, karena ini bagian daripada bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat tetapi juga di Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu saya pikir ini hal-hal yang mendasar dan kemudian harus bisa dilihat atau dilirik oleh pemerintah daerah. Itu memang kami bergerak dengan keterbatasan, tetapi ini sudah menjadi visi dan misi daripada kami. Jadi kita tetap laksanakan untuk kemudian bisa merangsang anak-anak muda Papua sehingga semua tidak lagi berharap untuk menjadi PNS. Sebenarnya Papua ini kan punya potensi banyak. Kita bisa kembangkan untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di Papua Barat. Ia menambahkan program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, serta menjadi perhatian serius berbagai pihak meski dilaksanakan dengan keterbatasan. BPD HIPMI Papua Barat menjadikan program pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha ini sebagai visi dan misi yang harus diprioritaskan. Tujuannya untuk memberikan rangsangan kepada generasi muda Papua agar tidak hanya berorientasi menjadi pegawai negeri sipil, tetapi juga berani turun ke dunia usaha. Lamek berharap bantuan modal yang diberikan dapat menjadi stimulus agar usaha yang dijalankan masyarakat dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPW KKSS Papua Barat menggelar musyawarah kerja wilayah atau Mukerwil yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan IPPS Papua Barat. Kegiatan ini berlangsung Selasa 16 Desember di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Dalam kesempatan tersebut, pembina KKS Papua Barat, Nurjaya, secara resmi melantik pengurus IPPS Papua Barat yang dinakodai oleh Sapri Bani. Pelantikan dilakukan berdasarkan surat keputusan BPW KKS Papua Barat yang dibacakan oleh Sekretaris BPW KKS Papua Barat Ahmad Kudus. Sekaligus dalam acara tersebut dilakukan pembukaan musyawarah kerja wilayah Mukerwil oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan
yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Papua Barat, Melkias Werinusa. Ketua BPW KKS Papua Barat, Nurjaya mengatakan Mukerwil menjadi momentum penting dalam membangun konsolidasi organisasi serta penguatan peran KKS dalam bersinergi mendukung pembangunan di Papua Barat. Nurjaya juga mengharapkan seluruh warga Sulawesi Selatan yang ada di Papua Barat untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Mengingat selama ini hubungan dan kerjasama antara KKS dan pemerintah daerah terjalin dengan baik. IPSS minta maaf, IPSS yang baru dilantik, kedepannya jaga hubungan dengan semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya dilantiknya IPSS ini makin kita bisa membesarkan nama baik KKSS di Papua Barat. Begitu kira-kira Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda, Pak Bapak-Bapak penyuluh, dan para Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Papua Barat, Melkias Werinusa menyampaikan bahwa KKS memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan daerah, khususnya dalam penggerakan ekonomi di Papua Barat. Atas peran aktif yang telah diberikan, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen kuat dalam pembinaan kepemudaan. Oh iya, tadi saya lupa sampaikan juga yang saya hormati KPMPI atau yang mewakili ini kadernya Pemuda. Pemuda adalah energi perubahan dan penjaga nilai kebangsaan. IPSS menjadi unsur penting dalam menggerakkan kreativitas, profesionalitas, dan solidaritas sosial. Pemuda Sulawesi Selatan telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang sosial, budaya, dan pembangunan daerah. Sementara itu, Sapri Bani berharap pemuda IPPS Papua Barat memiliki potensi besar karena mayoritas berkiprah di sektor ekonomi, khususnya perdagangan. Ia berharap potensi ini dapat dimaksimalkan untuk kontribusi pembangunan di berbagai bidang. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bawang merah mengalami peningkatan harga pada minggu ini di Pasar Tradisional Wosi Manokwari, Papua Barat, Selasa 16 Desember 2025. Jika dibandingkan harga minggu lalu, maka bawang merah mengalami peningkatan harga Rp10.000, di mana pada minggu ini harga bawang merah Rp70.000 per kilogram. Sementara minggu lalu Rp60.000 per kilogram. Peningkatan harga tersebut terjadi karena menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Sembako lainnya juga mengalami peningkatan harga menjelang Nataru, yaitu kacang tanah. Bawang putih 50, kalau yang kupas itu 55. Bawang merah? Kalau yang merah yang biasa itu 70, kalau yang dikupas 75, selisih 5.000. Kalau kacang tanah? Kacang tanah 35. Kalau yang bawang merah yang meningkat enggak. Kalau kemarin 60, kalau sekarang 70. Bawang merah gitu, kacang ada ini peningkatan. Terus juga ada yang kosong itu apa? Ketan putih juga kosong itu naik lagi nanti kalau kosong. Harganya berapa? Ini habis Mbak, kalau kemarin 23 1 kilonya. Kalau minyak goreng masih normal. Sementara untuk harga sembako lainnya, sesuai pantauan Tim Liputan di Pasar Tradisional Wosi, Manokwari, Papua Barat, masih relatif normal menjelang Nataru. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, terpilih sebagai Ketua Forum Kejuangan Kreativitas 315, Orgenes IJ berkomitmen program yang disusun akan sejalan dengan program pemerintah Papua Barat, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Musyawarah Besar kelima Forum Kejuangan Reaktivitas Tim 315 Papua Barat tahun 2025 yang berlangsung di Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 hingga 13 Desember 2025 berhasil melakukan evaluasi kerja tim sebelumnya serta menetapkan program selanjutnya dan memilih Ketua Forum Kejuangan Reaktivitas Tim 315 periode 2025-2028.
Dari hasil pemilihan yang diikuti oleh 165 peserta, memutuskan Orgenes Iji sebagai ketua dan wakil ketua Maxima Tau. Maxima Tau sebagai wakil ketua terpilih saat ditemui mengatakan, dengan terbentuknya pengurus yang baru, program yang dibuat harus sinkron dengan program pemerintah Provinsi Papua Barat. Program, diantaranya bagaimana program untuk peningkatan kesejahteraan tim 315, dari sisi kesehatan, kemudian infrastruktur, kita bicarakan, kemudian pendidikan, kita bicarakan semua kemarin, dan sekaligus dengan pemilihan pengurus. Pengurus sudah terpilih, hanya memilih dari 167 peserta, memilih dua orang, ketua dan wakil ketua. Dan telah terpilih ketua pengurus baru, ketua forum tim 315 Pemekaran Provinsi Papua Barat sudah terpilih. Ketua adalah saudara Orgenes Iji dan wakil ketua saya sendiri Maxima Tau. Dan kita berharap dengan pengurus yang baru ini kita akan bekerja maksimal mungkin untuk bagaimana melihat kesejahteraan tim 315 ini ke depan. Ya, yang merupakan hal yang sama juga disampaikan ketua terpilih Orgenes Iji yang menegaskan bahwa hal utama yang akan dilakukan yaitu forum ini menyusun program harus sinkron dengan program pemerintah Papua Barat, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Selain itu, suatu usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah agar membangun sekretariat tim 315 agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini kami terpilih menjadi ketua umum. Hal-hal yang kita lakukan ke depan itu adalah bagaimana forum ini menyusun program itu harus sinkron dengan program pemerintah. Kita tidak bisa muluk-muluk. Nah, jadi harus kita nyusun program itu yang sejalan dengan program pemerintah. Kemarin di komisi-komisi itu mereka arahkan rekomendasi itu mengarah kepada program prioritas dari Pak Gubernur Dr. Rustam Gusman Dacan dan Wakil Gubernur Muhammad Lakotani itu menuju Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Dan itu usul itu yang nanti kita usulkan dalam bentuk program, dia akan sinkron dengan program prioritas Bapak Gubernur sehingga anggota tim 315 ini bisa tersentuh. Ya, mereka bisa dapat bagian untuk berobat, bagian untuk mereka ada biaya untuk anak-anak dari para pejuang bisa dapat ikuti pendidikan dengan baik. Lalu Ketua terpilih menambahkan hal penting lainnya yang akan dilakukan yaitu akan dibentuk yayasan untuk keberlanjutannya tim 315. Selain itu juga akan dibentuk asosiasi pengusaha tim 315. Semuanya akan bernaung di bawah forum dan juga tak kalah pentingnya sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang tim 315. Forum ini akan mengajukan pejuang tim 315 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Gizi dari laut, cinta dari kebun. Waktu saya hamil, saya sudah rajin pergi periksa di puskesmas. Sekarang, setiap hari saya masak sayur sama ikan buat sang anak supaya dia kuat dan sehat. Saya kerja cari ikan di laut. Ikan segar saya bawa pulang, kasih makan anak. Itu cara kita jaga dia supaya dia terus stunting. Mama bilang, kalau makan sayur sama ikan, badan bisa kuat, Tom bisa bermain dan bertumbuh dengan baik. Dengan kesederhanaan, stunting bisa dicegah dari awal. Makan bergizi, rajin periksa kandungan, dan terpenuhinya ASI eksklusif waktu bayi. Ayo cegah stunting mulai dari rumah, untuk anak Papua yang sehat dan cerdas.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari berkolaborasi dengan Yayasan Ikte Sejahtera Abadi (YESA). Ini menjadi tahun 3 kalinya sudah dilaksanakan kegiatan Super Camp Retreat dalam pengembangan karakter anak yang menyasar pada para pelajar di Manokwari. Generasi muda dalam proses perkembangan menghadapi dunia digital yang semakin maju, maka diperlukan anak muda yang siap berdaya saing. Tidak hanya dalam ilmu akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, kepemimpinan, dan juga rohani. Maka itu Yayasan Ignite Sejahtera Abadi dalam salah satu program yang menggandeng sekolah yang menyasar para pelajar merupakan kali ketiga mereka berkolaborasi dengan SMA Negeri 1 Manokwari. Super Camp Retreat yang dilaksanakan merupakan sebuah perjalanan rohani untuk memulihkan hati, mengisi ulang kekuatan dan bangkit dalam panggilan Tuhan. Bertempat di gedung Papua Sejahtera Center Pasir Putih yang berlangsung pada tanggal 14 Desember hingga 17 Desember 2025. Ketua Yayasan Ignite Sejahtera Abadi, Pastor Dr. Antakirnas, saat diwawancari mengatakan, ia meyakini ketika generasi muda secara pola pikir, berkerohanian, serta karakter dan keterampilan ditingkatkan, sebuah kota atau bangsa akan maju, maka semua perlu dimulai dari generasi yang muda. Ya, harapannya mereka pertama bisa mengalami pemulihan pribadi ya, supaya hidupnya itu dituntun oleh Injil. Itu nomor 1 sebagai Manokwari kota Injil kan. Kemudian setelah itu dia bisa membangun kompetensi dirinya, kemudian bisa membawa keluarganya kepada kehidupannya lebih baik. Dan bukan hanya itu, dia bisa mungkin membangun kotanya ya ke arah yang lebih maju daripada hari ini. Ya, harapan saya anak-anak muda dia memiliki Tuhan yang kuat, yang hebat, maka dia perlu menjadi pribadi yang hebat dan kuat juga. Hal yang sama ditambahkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Manobar, saat diwawancarai mengatakan ia percaya bahwa setiap anak yang dilahirkan akan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Maka itu harus diperlengkapi dengan ilmu secara akademik dan non-akademik. Dan bagaimana mereka akan jadi pemimpin. Dalam retreat ini ada beberapa materi yang diberikan dengan tujuan kita memulai hari ini dengan hati Bapa, sesi pertama. Lalu setelah hati Bapa ada gambar diri, ada kekudusan, ada kepemimpinan, ada public speaking. Jadi ada 5 materi yang akan anak-anak dapat. Kami percaya bahwa setiap anak itu anak baik, mereka berharga, dan mereka adalah anak Allah yang dititipkan kepada kami, baik kami orang tua maupun Bapak dan Ibu guru. Oleh sebab itu kami berharap dari 86 anak yang ada ini, ke depan langkah selanjutnya adalah mereka akan bertumbuh dalam komunitas-komunitas sel. Kita jaga bersama supaya mereka tetap ada dalam komitmen untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Melalui kegiatan Super Camp Retreat SMA Negeri 1 Manokwari, diharapkan agar generasi muda mampu menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing dan berkarakter serta keterampilan yang baik melalui pelatihan dan materi-materi yang diberikan. Liberty Rumruren, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Polda Papua Barat dalam waktu dekat akan menggelar apel Operasi Lilin Mansinam 2025 yang difokuskan pada pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal tersebut disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kombes Pol Andre Manuputi kepada TVRI Papua Barat. Ia mengatakan operasi Lilin Mansinam akan berlangsung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Menurut Andre, fokus utama operasi ini adalah memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Hingga saat ini, kekuatan personel yang akan dilibatkan masih menunggu arahan dari Karo Ops Polda Papua Barat. Namun demikian, Ditlantas Polda Papua Barat telah menyatakan kesiapan penuh dalam mengamankan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, Andre menjelaskan bahwa pada operasi Lilin Mansinam tahun ini, pihaknya akan lebih menitik beratkan pada kegiatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Carlantas.
Hal ini dilakukan karena pada pelaksanaan operasi Zebra Mansinam sebelumnya, angka kecelakaan lalu lintas terbilang cukup tinggi. Nantinya kita akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, pengamanan ada lebih ke pelayanan pengamanan kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru. Nantinya untuk kekuatan masih diinventarisir oleh Dirop. Nantinya kita akan membantu sepenuhnya dari lalu lintas untuk pelaksanaannya. Menjelang operasi Lilin Mansinam 2025 ini kita juga lebih fokus kepada Kamsul Lantas karena operasi Zebra kemarin kita laka lantas cukup tinggi sehingga kita akan lebih fokus pada penertiban dan kegiatan preemptif, sosialisasi maupun kegiatan penindakan berupa penilangan kepada masyarakat yang tidak tertib lalu lintas. Ditlantas Polda Papua Barat juga akan meningkatkan upaya penertiban melalui kegiatan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum dengan penindakan berupa tilang bagi pengendara yang tidak tertib berlalu lintas. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Papua Barat terus melakukan inovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya di bidang penyediaan dan keamanan darah. Hal ini ditandai dengan launching penggunaan peralatan baru unit donor darah atau UDD PMI Provinsi Papua Barat. Launching penggunaan peralatan UDD PMI Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Markas PMI Provinsi Papua Barat. Peralatan yang diluncurkan yaitu Ortho Workstation, merupakan alat pemeriksaan uji silang serasi antara darah pasien dan donor darah, yang menjadi tahap penting sebelum proses transfusi darah dilakukan. Ortho Workstation menggunakan metode gel test dengan glass beads, yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Metode ini dinilai lebih sensitif terhadap hasil pemeriksaan pasien, sehingga dapat mendeteksi ketidakcocokan darah secara lebih akurat. Ketua PMI Provinsi Papua Barat menyampaikan, penggunaan Ortho Workstation menjadi langkah strategis PMI dalam menjamin keamanan transfusi darah, serta meningkatkan kualitas pelayanan UDD bagi masyarakat. Tetapi melihat peralatannya, lalu kemudian metodenya, dan hasil bagaimana membaca hasil atau pembacaan hasilnya, sepintas lalu memang alat ini lebih akurat karena dengan parameter-parameter yang jelas, ada indikasi-indikasi yang jelas yang ketika dibaca lalu kemudian itu bisa disimpulkan. Sementara kalau pakai metode tabung digoyang-goyang kemudian bacanya juga secara manual. Kalau dengan alat gel ini dibaca secara elektronik gitu. Dan tentu itu dampaknya terhadap pelayanan kita kepada pasien yang mudah-mudahan dengan itu dia jauh lebih cepat dan lebih aman. Selain lebih sensitif terhadap hasil pasien, penggunaan Ortho Workstation juga mampu mengurangi terjadinya reaksi transfusi pada pasien. Keunggulan lainnya, waktu pemeriksaan menjadi lebih cepat, sehingga sangat membantu dalam kondisi darurat yang memerlukan darah segera. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengapresiasi langkah PMI dalam menggunakan peralatan modern sebagai upaya meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. PMI yang sudah melakukan terobosan kali ini dengan alat yang baru, dan kita tahu bahwa kebutuhan layanan darah ini sangat meningkat di semua rumah sakit. Ya, hampir seluruh Papua Barat ini kebutuhan darah ini sangat penting dan sangat dibutuhkan sekali, sehingga ketersediaan darah, kemudian kebutuhan darah yang harus dipersiapkan dengan baik, dan keamanan dari darah itu juga, dan ketepatan sehingga masyarakat dalam diberikan pelayanan itu makin merasa terjaga, kemudian bisa mendapatkan pelayanan dari PMI. Dengan diluncurkannya Ortho Workstation ini, PMI Provinsi Papua Barat optimis pelayanan donor dan transfusi darah ke depan akan semakin aman, cepat, dan berkualitas.
Launching penggunaan peralatan baru unit donor darah ini menjadi langkah nyata PMI Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi pasien penerima transfusi darah. Yosep Hai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dakranasda Kabupaten Manokwari mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba Pondok Natal yang digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2025. Sabtu malam 13 Desember 2025, Ketua Dekranasda Kabupaten Manokwari turut serta dalam kunjungan Pondok Natal bersama Bupati Manokwari dan Ketua GOW serta panitia lomba melihat langsung pondok dan pohon Natal hasil kreativitas masyarakat. Nyonya Febelina Indo menilai melalui lomba pondok dan pohon Natal yang ikut memperindah kota Manokwari, karena menjadi hal positif, pemerintah daerah dan Dekranasda berkomitmen untuk terus melaksanakannya setiap tahun agar dapat menciptakan kreativitas dan inovasi masyarakat Manokwari. Lomba ini membuat kota ini jadi sangat indah pada malam hari kalau kita lewat, dan ini menjadi komitmen Dekranasda Kabupaten Manokwari dan juga atas dukungan Bapak Bupati dan Bapak Wakil sehingga setiap tahunnya akan dilaksanakan lomba. Kami harapkan partisipasi dari masyarakat dalam memperingati Hari Natal ini dengan hadirnya keindahan dari Pondok Natal dan juga pohon Natal, ornamen-ornamen ini akan lebih memeriahkan situasi kondisi dalam merayakan Hari Natal. Sehingga kami berkomitmen untuk tetap melaksanakan dalam setiap tahunnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam memperingati Hari Natal cukup meriah dengan semua lomba yang diikuti. Lomba Pondok Natal tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga wadah mempererat persaudaraan antar warga, serta mendorong pengembangan kreativitas, khususnya dalam pemanfaatan bahan lokal dan produk kerajinan daerah. Ketua GOW Kabupaten Manokwari yang ikut serta dalam kunjungan tersebut juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang ikut mewujudkan suasana Natal melalui lomba pondok dan pohon Natal. Pada dasarnya saya merasa terhormat ya, bisa hadir, bisa membersamai, melihat langsung juga mungkin nanti bisa memberikan penilaian sedikit. Saya mengapresiasi dengan kesertaan partisipasi masyarakat yang begitu antusias ya. Dengan lihat yang seperti ini, kayaknya saya melihat ada pesan damai, kasih yang ada di Manokwari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pada momen ini, toleransi kehidupan beragama di Manokwari, Kota Injil tampak nyata. Hal ini terlihat dalam lomba pondok dan pohon Natal, di mana pengurus yang beragama Islam juga turut berperan sebagai tim juri. Dekranasda berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun dan menjadi bagian dari agenda rutin daerah, sekaligus mendorong promosi kerajinan lokal serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 16 Desember 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.